Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga anak-anak dan keluarga, juga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bertemu kembali dalam pelajaran SKI kelas 5 sampai pada bab 2, yaitu Fathu Makkah. Fathu Makkah, mungkin anak-anak sudah ada yang pernah dengar apa Fathu Makkah itu. Fathu Makkah adalah penaklukan atau pembebasan kota Makkah, atau peristiwa di mana Nabi Muhammad SAW dengan pasukannya bergerak dari kota Madinah ke Makkah, yang selanjutnya menguasai kota Makkah secara keseluruhan tanpa pertumpahan darah, atau dengan damai menguasai kota Makkah. Kemenangan terbesar yang dicapai oleh umat Islam adalah penaklukan Makkah atau Fathu Makkah. Sekarang latar belakang terjadinya Fathu Makkah berawal pada bulan Dzulqa'dah tahun 6 Hijriah atau bertepatan dengan bulan Maret 628 Masehi. Kaum muslimin menandatangani perjanjian dengan kaum kafir Quraisy, yaitu perjanjian Hudaybiyah, atau disebut juga dengan Sulhu Hudaybiyah. Setelah perjanjian Hudaybiyah, banyak kafir Quraisy yang bergabung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya adalah Bani Khuza'ah. Tapi kemudian suatu saat ada kabilah Khuza'ah secara mendadak diserang oleh sekelompok orang dari Bani Bakar di malam hari yang sedang berada di mata air Al-Watir. Maka terjadilah pertempuran antara keduanya pada bulan Sya'ban tahun 8 Hijriah. Dengan adanya penyerangan tersebut, kafir Quraisy menyadari kesalahannya, sehingga mengirim Abu Sufyan ke Madinah untuk memperbarui perjanjiannya. Mereka sudah bersalah karena dalam perjanjian Hudaybiyah itu antara lain berisi bahwa kedua belah pihak sepakat untuk berdamai selama 10 tahun. Kaum muslimin dan kafir Quraisy tidak boleh ada pertempuran atau penyerangan. Tapi ternyata Bani Bakar menyerang Bani Khuza'ah. Tiga hari sebelum beliau menerima informasi tentang adanya pelanggaran perjanjian, Rasulullah sudah mempersiapkan peralatan perang untuk bersiap-siap berperang. Tapi tak satu pun yang tahu Rasulullah mau pergi kemana. Rasulullah mengirimkan satu pasukan yang berkekuatan 8 orang untuk lebih menjaga kerahasiaannya, di bawah pimpinan Abu Qatadah bin Rib'i, ke suatu perkampungan yang terletak antara Dzulhasyah dan Dzulmarwah. Ekspedisi atau pengiriman ini terjadi pada bulan Ramadan tahun 8 Hijriah. Pasukan Islam bergerak menuju Makkah. Bersama 10.000 orang, Rasulullah meninggalkan Madinah menuju Makkah di bulan Ramadan tahun 8 Hijriah. Sementara itu, urusan Madinah diserahkan kepada Abu Rahim Al-Ghifari. Setelah tiba di Al-Jufah, beliau ditemui oleh paman beliau Abbas bin Abdul Muthalib bersama istrinya, dan sampai di Al-Abwa. Sebelum sampai di Makkah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditemui oleh anak paman beliau Abu Sufyan bin Al-Haris dan anak bibi beliau Abdullah bin Abi Umayyah. Keadaan berpuasa itu, Rasulullah setelah tiba di Al-Qadid, Rasulullah dan para sahabat berbuka puasa, kemudian melanjutkan perjalanan. Ketika sampai di Maruzahran, tempat yang dituju Rasulullah dan para sahabat adalah Lembah Fatimah.
Rasulullah memerintahkan pasukan untuk menyalakan api dan memberi tugas kepada Umar bin Khattab untuk melakukan penjagaan. Abu Sufyan menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah berkata, "Wahai Abu Sufyan, bukankah sudah tiba saatnya bagimu untuk mengetahui bahwa aku adalah Rasulullah?" Abu Sufyan berkata, "Sungguh engkau adalah orang yang sangat penyantun, mulia, dan selalu menjaga hubungan kekeluargaan. Namun tentang hal ini di dalam hatiku masih ada sesuatu yang mengganjal sampai sekarang." Abbas berkata, "Celaka kau Abu Sufyan, masuklah Islam dan bersaksilah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah sebelum lehermu dipenggal." Setelah itu Abu Sufyan baru masuk Islam dan memberikan kesaksian secara benar. Setelah Abu Sufyan masuk Islam, Rasulullah berkata, "Barang siapa masuk rumah Abu Sufyan, ia selamat. Barang siapa menutup pintunya, ia selamat. Barang siapa masuk Masjidil Haram, ia selamat." Itulah yang dikatakan oleh Rasulullah. Tanggal 17 Ramadan tahun 8 Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan Maruzahran menuju Makkah dan memerintahkan kepada Abbas untuk menahan Abu Sufyan di mulut bukit yang mempersempit jalan lembah agar Abu Sufyan dapat melihat laskar Allah atau pasukan Rasulullah yang lewat di depannya. Abbas melakukan perintah beliau dan setiap kabilah yang lewat di depannya, Abu Sufyan bertanya kepada Abbas, "Siapakah mereka itu?" Abbas menjawab, "Itu kabilah Sulaim." Abu Sufyan menyahut, "Aku tidak ada urusan pada kabilah itu." Akhirnya setiap kabilah yang lewat, Abu Sufyan menjawab, "Aku tidak ada urusan dengan kabilah itu." Kemudian lewatlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan pasukannya. Abbas berkata, "Abu Sufyan, segera temui kaummu." Maka Abu Sufyan segera menuju Makkah. Setelah tiba di Makkah, ia berteriak-teriak, "Barang siapa masuk rumah Abu Sufyan, ia selamat. Barang siapa ia menutup pintu, ia selamat. Barang siapa masuk Masjidil Haram, ia juga selamat." Itulah Abu Sufyan berteriak-teriak setelah mengetahui kalau pasukan Rasulullah begitu banyak, sehingga Abu Sufyan sendiri tidak akan mampu menandingi pasukan Rasulullah bersama kaum kafir Quraisy. Rasulullah melanjutkan perjalanan hingga di Dhitua. Beliau membagi pasukannya menjadi 4 pasukan. Pasukan Islam masuk Makkah. Pasukan Islam bergerak melalui jalan yang sudah ditentukan oleh Rasulullah untuk memasuki Makkah, dan setiap orang yang mencoba menghadang Khalid dan rekan-rekannya maka segera ditumpasnya. Di Khandamah terjadi pertempuran antara Khalid dan orang-orang Quraisy yang bodoh dan berpikiran pendek. Tapi Khalid berhasil menumpasnya. Akhirnya Khalid terus menuju Makkah hingga menemui Rasulullah di Sofa. Sedangkan Zubair terus maju dan menancapkan bendera Rasulullah di Al-Hujun. Dia tidak akan meninggalkan tempat itu sampai Rasulullah datang. Rasulullah bersama kaum Muhajirin dan Ansor akhirnya masuk Masjidil Haram. Beliau mencium Hajar Aswad, bertawaf dan menghancurkan berhala di sekitar Ka'bah yang pada waktu itu 300 berhala dirobohkan oleh Rasulullah bersama para sahabat. Kemudian Rasulullah masuk ke dalam Ka'bah, sholat di dalam Ka'bah, yang pada waktu itu di dalam Ka'bah itu terdapat 6 tiang. Kalau sekarang
tiangnya ada 3. Kemudian Rasulullah berpidato pada kaum kafir Quraisy. Beliau berkata, di antaranya yang dikatakan oleh Rasulullah adalah, "Wahai kafir Quraisy, kalian semua bebas. Hari ini tidak ada peperangan. Jadi kalian boleh pergi." Rasulullah setelah itu waktu sholat tiba. Rasulullah memerintahkan kepada Bilal untuk menyerukan azan di atas Ka'bah, dan Bilal naik ke Ka'bah di atas dan menyerukan azan. Begitu merdunya suara Bilal yang sudah terkenal dalam melantunkan azan. Setelah penaklukan Mekah, kafir Quraisy banyak yang masuk Islam dan berkumpul untuk melakukan sumpah setia. Kemudian Rasulullah membaiatnya. Setelah selesai membaiat kaum lelaki, beliau membaiat kaum wanita. Datanglah Hindun binti Utbah, istri Abu Sufyan, dengan menyamar karena takut diketahui oleh Rasulullah. Mengingat perbuatannya yang kejam terhadap Hamzah, paman Nabi dalam perang Uhud. Masih ingat? Hindun yang sudah merobek dada Hamzah dan mengeluarkan jantungnya. Tapi sekarang setelah penaklukan Makkah, Hindun masuk Islam. Ia masuk Islam dan menjalani keislamannya secara baik. Rasulullah berada di Makkah selama 19 hari untuk membimbing manusia ke arah petunjuk dan ketakwaan. Maaf ya anak-anak, ini ada sekedar untuk pengetahuan, ada karena penjelasannya tadi kurang terperinci. Jadi ini ada pengetahuan. Baghol adalah peranakan kuda dan keledai. Julukan Abu Sufyan adalah Abu Hanzalah. Julukan Abbas adalah Abul Fadl. Putri Abu Sufyan yang dinikahi Rasulullah bernama Ummu Habibah. Karena waktunya yang sangat singkat, jadi keterangan atau cerita dari Fathu Makkah tidak bisa terperinci. Kalau anak-anak ingin tahu terperinci dan luas, anak-anak bisa membaca LKS-nya Fathu Makkah bab 2, ada di halaman 24 dan seterusnya. Mohon maaf ya. Anak-anak, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Marilah kita tutup pelajaran hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan barokah ilmunya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.